Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Swaida. Berikut merupakan laporan video proses menyediakan data perisian SPSS. Ini adalah ahli kumpulan saya, terdiri daripada saya sendiri, Angela John, Melissa Richard, Rina Wisa Motiboy, dan Rosina Jalian. Setiap kami telah menyediakan 10 data responden, dan semua data terkumpul adalah 40 data. Jadi bagi langkah yang pertama, kita harus copy satu persatu data ini ke Excel yang baru. Untuk data yang pertama, kita perlu copy semua ini sehingga ujung copy, kemudian kita akan paste di bagian sini. Paste. Seterusnya bagi yang data kedua, sama juga kita perlu copy dari sini 10 data responden sehingga ujung copy, kemudian paste di sini. Seterusnya data ketiga, sama juga kita perlu copy, kemudian kita paste di sini. Untuk data yang terakhir, kita copy untuk 10 data, copy, kemudian paste di sini. Oke, berikut merupakan 40 data yang telah terkumpul. Maka seterusnya kita akan save file ini, save, dan berikan nama sebagai data kumpulan SPSS. Kemudian save. Bagi langkah seterusnya, kita perlu membuka perisian IBM SPSS di sini. Kemudian kita akan import file, klik di bagian file, klik file, import data, kemudian icon Excel, kemudian kita klik yang telah kita save tadi, data kumpulan SPSS, kemudian tekan open. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah begini, kita akan klik OK. Kita tunggu sebentar lagi. Dan ini adalah data di bagian variable view, dan ini adalah data view. Bagi variable view, kumpulan kami akan menambah di bagian di sini bagi jenis university dan lokasi university. Tekan di sini, klik insert variable, kemudian kita akan tulis type jenis university. Seterusnya tambah lagi insert variable, kita akan tambah lokasi university. Oke. Di sini kita akan memastikan type, label, value, dan measure kita akan pastikan adalah betul. Di sini kita akan tulis jenis university sama saja macam yang di sebelah, dan sini lokasi university. Bagi jantina, type adalah numeric, kita klik di bagian sini, pilih numeric. Oke. Bagi umur juga numeric, fakulti string, program pengajian string, tahun pengajian kita pilih numeric, sama saja macam yang tadi. Nama university, tahun pengajian numeric, nama university string, jenis adalah numeric. Jenis university adalah numeric. Lokasi university juga
Bagi di sini di bagian label kita akan melihat sama ada dia betul ataupun tidak. Bagi ini kita akan delete di bagian ujungnya. Seterusnya faculty pun kita akan delete di bagian sini. Bagi program pengajian juga kita boleh padam di bagian sini. Nama university pun kita akan padam di sini. Bagi label di sini kita akan ikut saja yang macam di sebelah. Contoh untuk TP1 hingga 10. Bagi TP1 adalah extrovert bersemangat. TP2 critical dan suka bertengkar. TP3 boleh diharap mempunyai disiplin diri. TP4 bimbang, mudah terganggu. TP5 terpaku pada pengalaman baru dan kompleks. TP6 suka bersendirian dan pendiam. Bagi TP7 dia bersimpati dan mesra. TP8 tidak teratur dan cuai. TP9 tenang, stabil emosi. TP10 konvensional, tidak kreatif. Sama juga dengan SWLS 1. Yang ini adalah kita akan tengok di soalan kebahasaan. Yang ini dalam banyak perkara kehidupan saya adalah hampir dengan ciri ideal dengan perubahan sempurna. Bagi SWLS 2, keadaan hidup saya adalah cemerlang. Dan SWLS 3, saya berpuas hati dengan kehidupan saya. SWLS 4, setakat ini saya telah memperolehi perkara yang penting dalam kehidupan saya. SWLS 5, jika saya dapat mengulangi kehidupan saya tidak akan mengubah apa-apa. Bagi CLLS, di sini kita akan type sama saja macam yang ada di bagian name, yaitu CLLS, dan SRH sama juga kita akan type SRH. Bagi values, kita akan tengok kembali di soalan tugasan. Bagi umur, bagi jantina kita akan pilih. Saya termiss satu di sini, kita akan tulis jantina. Oke, kemudian pada values, klik pada bagian ini tambah yang berwarna hijau. Value 1 adalah lelaki. Kemudian tambah lagi value 2 adalah perempuan. Kemudian klik OK. Bagi umur kita akan none saja sehingga di bagian program pengajian. Bagi tahun pengajian kita akan pilih values di sini, tekan tambah. 1 adalah tahun 1, tambah 2 adalah tahun 2, 3 adalah tahun 3, 4 value label tahun 4. Kemudian klik OK. Oke, bagi jenis university kita akan pilih, tekan klik ini, tekan butang tambah jenis university 1, value 1 adalah awam, tambah 2 adalah swasta. Kemudian tekan OK. Bagi lokasi university kita akan klik butang tambah. 1 adalah Semenanjung, 2 adalah Sabah, 3 adalah Sarawak. Kemudian klik OK. Seterusnya kita akan tengok di bagian ini. Bagi TP1 kita akan lihat di bagian tugasan tersebut yang mana ada 7 pilihan. Yang pertama adalah sangat tidak setuju. Kemudian klik tambah. Kedua adalah agak tidak setuju. Ketiga adalah sedikit tidak setuju. Keempat, netral. Kemudian kelima adalah sedikit setuju.
Keenam, agak setuju. Dan ketujuh, sangat setuju. Kemudian klik OK. Sama juga di bagian TV 2, kita akan buat perkara yang sama di bagian TV 1. Satu, sangat tidak setuju. Kedua, agak tidak setuju. Ketiga, sedikit tidak setuju. Keempat, netral. Kelima adalah sedikit setuju. Keenam adalah agak setuju. Dan ketujuh adalah sangat setuju. Kemudian klik OK. Di bagian TV 3 kita akan buat perkara yang sama. Untuk mencepatkan proses, klik di sini bagian copy. Kemudian kita akan pilih di bagian TV 3 sehingga TV 10. Kemudian kita akan paste. Dan dia akan jadi macam ini lah. Oke. Di bagian SWLS1 sama juga kita akan mengisi. Kita tengok di bagian tugasan. Ada 7 juga bagian. Yang pertama, label di value. Satu adalah sangat tidak setuju. Di bagian value kedua, kita tulis tidak setuju. Ketiga, sedikit tidak setuju. Keempat, neutral. Kelima, kita akan type sedikit setuju. Dan keenam, setuju. Dan ketujuh, sangat setuju. Kemudian klik OK. Kita akan buat macam di bagian TV1. Kita akan copy. Kemudian paste di bagian SWLS2 sehingga SWLS5. Kita akan paste. Jadi dia akan jadi macam ini. Sama saja macam ini di SWLS1 lah. Bagi CLLS, kita akan membuat perisian juga. Kita akan tengok di bagian tugasan. Di sini adalah dia akan label 1 hingga 10, 0 hingga 10, yang mana 0 adalah kehidupan paling teruk, 10 adalah kehidupan yang paling baik. Kita klik tambah, 0 adalah label kehidupan paling teruk. Seterusnya, kita klik tambah, 1, label hampir tahap paling teruk. Klik tambah, kedua, sangat buruk. Ketiga, buruk. Keempat, kurang memuaskan. Kelima, neutral. Keenam, sederhana ke arah baik. Ketujuh, anggap baik. Tambah lagi, 8, sangat baik. 9, hampir sempurna. Dan akhir sekali, kita tambah 10, label kehidupan paling baik. Kemudian klik OK. Dan untuk SRH juga, kita akan buat hal yang sama. Kita akan tengok di bagian tugasan. Ini juga terdapat 0 hingga 10, yang mana 0 adalah sangat tidak bahagia dan 10 adalah sangat bahagia. Bagi value 0, kita akan label sangat tidak bahagia. Kemudian klik tambah 1, hampir sangat tidak bahagia.
tidak bahagia. Bagi ketiga, agak tidak bahagia. Keempat, sederhana ke arah tidak bahagia. Oke. Kelima adalah neutral. Seterusnya keenam, value keenam, label sederhana ke arah bahagia. Bagi ketujuh, label agak bahagia. Ke-8, bahagia. Dan ke-9, hampir sangat bahagia. Ke-10 adalah sangat bahagia. Kemudian klik OK. Oke, bagian ini kita sudah selesai dan kita akan tiba di bagian measure. Bagi measure, di sini kita akan pilih nominal. Ini adalah ordinal, yang lain nominal. Untuk TP1, kita akan pilih scale. TP2 juga begitu. Klik di bagian ini, anak panah yang turun bawah, kita akan klik scale. Seperti itu, untuk memudahkan kita untuk cepat, kita klik di bagian right click di sini. Kemudian copy. Tekan lama-lama di bagian ini sehingga di SRH. Kemudian paste. Dia akan jadi scale. Kita memeriksa sekiranya mempunyai missing value ataupun tidak. Kita akan klik bagian analyze, pilih descriptive statistic dan frekuensi. Jadi kita akan masukkan ini cantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, nama university, jenis university, lokasi university, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10, SWLS1, SWLS2, SWLS3, SWLS4, SWLS5, CLLS, dan juga SRH. Kemudian kita akan klik bagian OK. Dan di sini adalah output bagi kita mencari missing value. Sekiranya ada, kita boleh tengok di sini. Missing kosong, bermaksud tidak ada missing value lah. Oke. Nah, itu sekian saja daripada saya. Untuk langkah seterusnya akan disambung oleh rekan saya. Nama saya Melissa Richard. Sekarang saya akan menunjukkan proses untuk compute data di SPSS. Selepas proses penyaringan dan pembersihan data selesai dilakukan, langkah seterusnya adalah untuk melakukan compute data. Oke, langkah yang pertama adalah kita pergi kepada soalan terlebih dahulu. Oke, soalan di sini dia minta untuk menjumlahkan skor bagi instrumen berikut. Oke, instrumen yang pertama adalah Satisfaction with Life Scale, yaitu SWLS. Oke, kita balik kepada SPSS. Kita klik kepada menu transform, pergi kepada compute variable. Pada kotak target variable ini kita letak nama pemboleh ubah yang baru, yaitu SWLS total. Pada bahagian numeric expression pula kita letakkan inilah, dia sudah bagi formula sini, SWLS1 hingga SWLS5. Jadi kita ikut saja SWLS1 hingga SWLS5. SWLS1 tambah SWLS2 tambah SWLS3 tambah SWLS4 tambah SWLS5. Oke.
Lepas itu kita tekan OK, dan pembalik ubah yang baru tadi SWLS total ini sudah ada dalam variable view. Oke, ini kita boleh letak manual lah, kosong. Pada bagian label kita hanya copy saja, paste bagian label. Oke, pada bagian values ini kita kasih none, dengan missing pun none juga, measure pun scale. Oke, seterusnya soalan yang kedua adalah extraversive. Tetapi di sini ada satu step yang kita perlu buat terlebih dahulu sebelum kita melakukan compute data, yaitu kita perlu tukarkan item ini kepada reverse item lah. Oke, kita tukarkan item yang negatif menjadi positif dengan melakukan reverse item. Oke, caranya adalah kita pergi kepada SPSS terlebih dahulu, kita klik transform, kita pergi record into different variable. Oke, kita tengok di sini 6R. Oke, 6 ni kita tengok, boleh tengok di sinilah, 6 itu adalah suka bersendirian dan pendiam. Jadi pada SPSS ini kita cari suka bersendirian dan pendiam. Oke, klik anak panah kecil ni untuk pindahkan pergi sebelah. Pada output variable ni nama, name kita tukar kepada nama pembeli ubah yang baru, yaitu TP6 reverse, TP6R. Sama juga di sini pun kita letak TP6R juga. Kita tekan butang change, klik pada old and new values. Oke, di sini ada dua, old value dengan new values. Oke, old values ni macam ni. Old values maksudnya kalau dulu, kalau sebelum ini sangat setuju dia nomor 1, sekarang kita mau songsangkan dia, jadi nomor 1 ni dia akan jadi sangat setuju, nomor 2 ni dia akan jadi agak setuju, nomor 3 akan jadi sedikit setuju, nomor 4 tetap neutral, nomor 5 akan jadi sedikit tidak setuju, nomor 6 akan jadi agak tidak setuju, nomor 7 akan jadi sangat tidak setuju. Oke, jadi caranya adalah kita songsangkan dia nomor 7 old value, dia akan jadi nomor 1 pada new value. Kita tekan add, ini 6, new value 2, tekan add, old value 5, new value 3, tekan add, old value 4, new value pun 4, tekan add, old value 3, new value 5, tekan add, old value 2, new value 6, tekan add, old value 1, new value 7, tekan add. Oke, semuanya sudah type di sini. Kalau semua sudah type di sini, kita tekan sahaja continue. Oke, lepas itu kita tekan OK. Nah, di sini TP6R sudah adalah. Jadi kita hanya ini kita jadikan dia kosong. Oke, ini kita tukar pergi scale. Oke, pada bahagian values kita mau edit dia lah, macam yang saya cakap tadi tuh. Oke, kita tekan tambah. Oke, values yang pertama adalah sangat setuju. Sangat setuju. Kita tambah lagi sini 2, agak setuju. Ketiga adalah sedikit setuju.
adalah neutral. 5 adalah sedikit tidak setuju. 6 adalah agak tidak setuju. 7 adalah sangat tidak setuju. Oke, bila sudah kita masukkan data di sini, masukkan value dia, kita tekan OK. Oke, seterusnya untuk yang kedua pula, untuk yang seterusnya adalah 2R. Kita tengok nomor 2 itu apa. Nomor 2 itu adalah critical dan suka bertengkar. Critical, suka bertengkar. Kita balik kepada SPSS, kita pergi transform, pergi record into different variable. Lepas itu kita cari critical dan suka bertengkar di sini. Sebelum itu kita pindahkan balik ini di sini. Oke. Jadi kita tengok critical dan suka bertengkar. Critical, suka bertengkar, pindahkan pilih sebelah. Oke, pada output variable ini kita tambah, kita letak nama pembalik ubah baru yaitu tp2r. Ini pun tp2r. Akan change. Oke, old and new value ini tetap sama juga macam yang tadi, saya tidak ubah. Oke, sebab dia sama sajalah. Jadi kita tekan continue saja, tekan OK. Jadi sini kita ubah jadi kosong, sini tetap sama. Ini kita copy paste saja sebab dia adalah sama. Nominal ditukar kepada scale sebab dia adalah skala. Seterusnya adalah 8R. Kita pergi 8R tuh, kita tengok dulu 8, nomor 8 itu adalah apa. Nomor 8 adalah tidak teratur cuai. Kita pergi SPSS, cari ini record into different variable, cari tidak teratur cuai. Tidak teratur cuai, ini pindahkan pilih sebelah. Output variable kita letak nama pembalik ubah yang baru untuk tp8, tp8r lah. Ini pun tp8r. Kita tekan butang change, old and new values, dia tetap sama, tidak ada perubahan. Kita tekan continue saja, tekan OK. Ini kita copy and paste sebab dia sama juga. Nominal tukar pergi scale. Oke. Lepas 8R adalah 4R. Kita pergi balik sini, SPSS, transform, compute, pergi record into different variable. 4R, kita cari dulu 4R itu apa. 4R adalah bimbang, mudah terganggu. Oke. Kita cari sini bimbang dan mudah terganggu. Sebelum itu kita pindahkan dulu ini, baru kita klik bimbang dan mudah terganggu. Oke. Pada output variable itu kita letak nama pembalik ubah yang baru untuk tp4 lah, yang sudah di reverse. Oke, tp4r. Ini pun sama, tp4r. Kita tekan change, kita tekan all any values, tetap yang sama juga. Oke, tekan continue, tekan OK. Oke, ini ini lupa tukar tadi, ini jadi kosong, ini pun jadi kosong. Ini kita copy saja di sini sebab dia sama. Nominal jadi scale juga. Seterusnya lepas tp4r, tp10r.
Kita tengok nomor 10 apa, konvensional dan tidak kreatif. Oke, pergi data, pergi SPSS, transform, record into different variable. Ini pindahkan pergi sebelah dulu, terus ini cari konvensional dan tidak kreatif, pindahkan pergi sebelah. Lepas itu pada output variable kita letak nama pun boleh ubah untuk TP10 yang baru. Jadi TP10R, ini pun TP10R. Tekan change, all any values tidak perubahan, tetap sama, tekan continue, tekan OK. Ini jadi kosong decimal, ini kita copy and paste sahaja. Oke, nominally dia akan jadi scale. Oke, kita tengok balik kepada soalan. Oke, jadi kita sudah tukarkan item kepada item reverse lah. Kelima item ini sudah jadi item reverse, ada item reverse. Oke, langkah seterusnya adalah kita mau compute itu data lah. Lepas kita sudah ada reverse item, kita boleh compute data seperti biasa. Oke, kita copy sahajalah. Untuk extraversity kita copy. Oke, kita pergi sini transform, pergi compute variable. Ini kita boleh reset dulu. Oke, target variable ni kita paste di sini. Pada numeric expression ni kita tengok tadi 1 tambah 6R. 1 ini kita tengok di sini extrovert bersemangat. Oke, pergi SPSS, cari extrovert bersemangat. Pindah pergi sebelah, tambah 6R. Kita cari 6R. Oke, tekan OK. Tekan ini, tekan anak panah kecil ini dulu. Oke, yang pertama tadi kita buat balik. Yang pertama adalah extrovert bersemangat. Kita cari extrovert bersemangat dulu. Oke, pindahkan pergi sebelah, tambah dengan 6R. Tambah dengan 6R. Oke, pindahkan pergi sebelah, tekan OK. Lepas itu ini jadi kosong. Ini kita copy sahaja di sebelah. Ya, sama sajalah extraversity. Ini kita kekalkan dia none, ini pun none. Ini jadi scale. Lepas itu ini oke. Seterusnya adalah kita tengok pada soalan balik, kebersetujuan. Copy sejak kebersetujuan ini, copy. Jadi transform, jadi compute variable. Ini kita boleh reset. Kita paste di sini kebersetujuan. Numeric expression ini 2R tambah 7. 2R tambah 7. Cari 2R dulu. 2R tambah dengan 7. 7 itu adalah bersimpati mesra. Cari bersimpati mesra, pindah pergi sebelah, tekan OK. Ini kita copy pergi sebelah. Ini copy ke sini. Ini kita boleh jadikan dia. Ini kita jadi dia kosong. Oke, ini nominal tukar pergi scale. Seterusnya adalah keberhemahan. Jadi proses sama saja, ini compute variable.
Ini tekan reset dulu. Kita paste sini ke berhemahan. Numeric expression dia kita tengok 3 tambah 8R. Kita cari tahu dulu 3 itu apa. 3 itu boleh diharap dan mempunyai disiplin diri. Kita cari dulu boleh diharap dan mempunyai disiplin diri. Oke, ini kita pindahkan pilih sebelah tambah dengan 8R. Tambah dengan 8R. Pindah pilih sebelah, tekan OK. Nah, dia sudah ada di sini lah. Jadi ini kita tukar saja pilih kosong decimal. Ini kita copy saja, kita paste di sebelah di bagian label. Oke, nominal dia akan jadi scale. Lepas itu soalan seterusnya adalah kestabilan emosi. Kita copy saja, transform compute variable, kita reset dulu. Oke, kita paste sini kestabilan emosi. Oke, ini tidak boleh ada space, jadi kita letak underscore. Kestabilan emosi numeric expression dia adalah 4R tambah 4R tambah 9. Jadi kita pilih sini, kita cari dulu 4R. 4R pilih sebelah tambah dengan 9. Kita mau cari tahu 9 itu apa. 9 itu adalah tenang dan stabil emosi. Oke, kita cari tenang dan stabil emosi. Pindahkan pilih sebelah, tekan OK. Nah, di sini pun sama juga, ini tekan jadi kosong. Ini kita boleh copy paste saja, pergi di bagian label. Oke, ini nominal jadi scale. Seterusnya, lepas kestabilan emosi adalah keterbukaan kepada pengalaman. Ctrl C, pergi SPSS balik, pergi transform compute variable. Ini reset dulu. Ini kita paste di sini. Ini kita tidak boleh ada space, jadi kita letak underscore. Keterbukaan kepada pengalaman. Numeric expression adalah 5 tambah 10R. Kita mau cari tahu itu 5 apa. 5 adalah terbuka kepada pengalaman baru dan kompleks. Terbuka kepada pengalaman baru dan kompleks. Pindahkan pilih sebelah, tambah dengan 10R. Kita cari 10R sini. Tambah 10R. Pindahkan pilih sebelah dulu, baru tekan OK. Nah, jadi di sini tekan kosong. Terus terbukaan kepada pengalaman ini, copy pilih sebelah saja. Nominal tukar pergi scale. Oke, jadi siap sudah compute data dan tukar data kepada reverse item. Oke, sekarang saya serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan proses seterusnya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Rusina Jalian akan meneruskan video analisis data bagi kumpulan kami, iaitu saya akan menunjukkan bagaimana membuat analisis statistik untuk menguji ANOVA sehala dan juga regresi mudah. Baik, untuk ANOVA sehala, kita perlu klik pada bahagian Analyze dan kemudian kita klik pada Compare Means and Proportion dan sekali kita klik pada One Way ANOVA. Okey, pada bahagian kolom ini One Way ANOVA, dependent list kita saya mengambil contoh case untuk pemboleh upah terikat ni pemboleh upah terikat adalah penilaian hidup itu CLLS. Kita letakkan kepada dependent list.
Kemudian untuk bagian vektor kita memilih untuk pembeli upah bebas tahun pengajian. Kemudian kita klik pada bagian option. Dalam bagian option ini kita memilih statistik deskriptif, homogeneity of variance test, dan juga mean plot. Oke, dan klik continue. Seterusnya kita klik pada bagian focus dan kita klik pada bahagian 2K dan klik continue. Dan seterusnya kita klik OK. Oke, setelah kita klik OK, output ini akan keluar. Oke, seperti deskriptif, homogeneity, oke, ANOVA, post hoc test untuk multiple comparison, dan juga mean plot. Oke, untuk CLLS dan juga tahun pengajian. Oke, seterusnya kita akan pergi pada bahagian Salam sejahtera, saya Rusina Jalian akan meneruskan video analisis data bagi kumpulan kami, iaitu saya akan menunjukkan bagaimana membuat analisis statistik untuk menguji ANOVA sehala dan juga regresi mudah. Baik, untuk ANOVA sehala, kita perlu klik pada bahagian Analyze dan kemudian kita klik pada Compare Means and Proportion, dan last sekali kita klik pada One Way ANOVA. Okey, pada bahagian kolom ini One Way ANOVA, dependent list kita, saya mengambil contoh case untuk pemboleh upah terikat ni, pembeli upah terikat adalah penilaian hidup, itu CLLS. Kita letakkan kepada dependent list. Kemudian untuk bahagian vektor kita memilih untuk pembeli upah bebas tahun pengajian. Kemudian kita klik pada bahagian option. Dalam bahagian option ini kita memilih statistik deskriptif, homogeneity of variance test, dan juga mean plot. Oke, dan klik continue. Seterusnya kita klik pada bahagian focus dan kita klik pada bahagian 2K dan klik continue. Dan seterusnya kita klik OK. Oke, setelah kita klik OK, output ini akan keluar. Oke, seperti deskriptif, homogeneity, oke, ANOVA, post hoc test untuk multiple comparison, dan juga mean plot. Oke, untuk CLLS dan juga tahun pengajian. Oke, seterusnya kita akan pergi pada bahagian
selamat pagi, saya Rina Wisa Motiwai. Hari ini akan saya menunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan output analisis bagi CLLS, SAH, dan juga SWS total, dan juga regresi mudah untuk SAH dan juga CLLS. Untuk langkah pertama, klik Analyze, kemudian klik Complements and Proportion, kemudian klik One Way ANOVA. Untuk dependent list, klik CLLS, kemudian masukkan. Untuk vektor, kita perlu klik tahun pengajian, masukkan. Oke. Kemudian klik option. Di option, di kotak statistik ini kita perlu tandakan descriptive, homogeneity of variance test, dan juga mean plots. Klik continue. Untuk klik post hoc. Untuk di post hoc, one way ANOVA, post hoc multiple comparison ini di kotak equal variant assume kita perlu tandakan Tuki, kemudian klik continue. Oke. Selesai. Tadi kita klik OK. Di sini ini adalah output descriptive bagi CLLS, test of homogeneity of variance bagi CLLS, ANOVA untuk CLLS, dan juga mean plot untuk CLLS. Oke, output yang kedua ialah SRH. Klik Analyze, pilih Complements and Proportion, kemudian klik One Way ANOVA. Di sini kita perlu pilih SRH. Untuk dependent list, masukkan. Untuk vektor masih sama, yaitu tahun pengajian, masukkan. Kemudian klik option. Di option ini One Way ANOVA option. Di kotak statistik kita perlu tandakan descriptive, homogeneity of variance test, mean plots. Klik continue. Untuk klik post hoc. Di post hoc ini One Way ANOVA, post hoc multiple comparison. Di kotak equal variance assume kita perlu tandakan Tuki, kemudian klik continue. Oke, selesai, kita tinggal klik OK. Oke, ini adalah output untuk SRH. Ini adalah descriptive SRH, test of homogeneity of variance untuk SRH, ANOVA untuk SRH, analisis SRH, dan juga mean plots untuk analisis SRH. Oke, output yang ketiga ialah SWLS total. Oke, klik Analyze, klik Complements and Proportion, kemudian klik One Way ANOVA. Oke, di sini kita perlu pilih dan klik SWLS total. Di dependent list, masukkan. Untuk vektor masih sama, yaitu tahun pengajian, masukkan. Kemudian klik option. Di option One Way ANOVA option ini di kotak statistik kita perlu tandakan descriptive, homogeneity of variance test, dan juga mean plots. Klik continue. Kemudian klik post hoc. Di post hoc di kotak equal variance assume ini tandakan Tuki, kemudian klik continue. Oke, sudah selesai, kita tinggal klik OK. Oke, ini adalah output untuk SWLS total. Ini adalah descriptive untuk SWLS total. Ini adalah test of homogeneity of variance untuk SWLS total. Dan ini adalah ANOVA untuk SWLS total. Dan ini adalah mean plots untuk SWLS total. Oke, output yang keempat ialah regresi mudah untuk SRH dan juga CLLS. Oke, langkah dia klik Analyze, pilih Regression dan klik, kemudian klik Linear.
Oke, untuk dependence kita perlu klik SAH sebagai pemboleh ubah terikat, klik masukkan. Untuk dependent kita perlu klik CLLS sebagai pemboleh ubah bebas, masukkan. Kemudian metode pastikan ia enter. Oke, kita perlu klik statistik. Di statistik ini kita perlu klik untuk di kotak ini regression coefficient ini kita perlu klik estimate dan juga model fit dan klik continue. Oke, lepas itu kita perlu klik plot. Di plot ini untuk Y kita perlu masukkan ZRESID, klik masukkan. Untuk X pula kita perlu klik ZPRED, nah masukkan. Oke, untuk standardized residual plots ini kita perlu tandakan nomor probability plot. Oke, kemudian klik continue. Oke, selesai langkah-langkah tadi, kita tinggal klik OK. Oke, untuk regresi mudah untuk SRH dan juga CLLS tadi. Oke, ini adalah model summary untuk regresi mudah CLLS dan juga SRH. Oke, ini adalah ANOVA dan ini adalah data coefficient dan ini adalah graf untuk nomor p-plot of regression standardized residual untuk SRH kebahagiaan Anda sebagai seorang pelajar, dan juga ini adalah scatter plot untuk dependent variable pemboleh ubah bebas SRH pemboleh berterikat untuk kebahagiaan Anda sebagai seorang pelajar. Nah, itu sahaja. Sekian, terima kasih.